Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harni Sutiono, SH LLM, selaku Ketua STIE Indonesia Banking School, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Kusuma Ningtuti, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tiara. Yang saya hormati Bapak Ibu, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, Wakil Ketua 3 Bidang Marketing dan Kemahasiswaan. Narasumber kuliah umum Bapak Yudi Yunardi MM yang terhormat. Para Kepala Prodi, Sekretaris Prodi, dan tenaga kependidikan serta para dosen Indonesia Banking School yang saya hormati. Seluruh mahasiswa baru IBS Angkatan 2020 dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang hadir pada kuliah umum pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunialah kita bisa hadir pagi ini secara daring dalam kuliah umum tentang Big Data and Data Science. Bapak Ibu, Ananda mahasiswa IBS kalian. Pada tahun 2020 ini, STIE Indonesia Banking School menyesuaikan visinya, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas unggul, berkualitas yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Sementara misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan berintegritas, berkualitas, siap pakai yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi, terutama di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Menyelenggarakan diseminasi, konsultasi, dan publikasi, terutama di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Menjalin kerjasama dengan berbagai industri yang terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma. Menerapkan Good University Governance dalam rangka meningkatkan kinerja Tridharma perguruan tinggi. Sehubungan dengan itu, juga telah terjadi penyesuaian kurikulum IBS tahun 2020 yang menerapkan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Juga menyesuaikan fokusnya, tidak hanya perbankan, tetapi lebih ke sektor jasa keuangan, serta diwarnai kuat dengan aspek teknologi digital. Bapak Ibu Ananda mahasiswa IBS kalian, kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan pengenalan terkait Big Data, konsep bisnis analisis, pemanfaatan Big Data dalam bidang manajemen keuangan dan penelitian di bidang manajemen keuangan, serta pengenalan aplikasi dalam pengolahan Big Data. Kuliah umum ini juga dimaksudkan untuk memahami data science sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana mengolah dan menginterpretasi data menurut formula statistika, serta menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang tepat dalam pengolahannya. Bapak Ibu Ananda mahasiswa IBS kalian, dewasa ini bank-bank dan sektor jasa keuangan lainnya maupun sektor jasa non-keuangan
sebagian besar telah menggunakan pendekatan berbasis data untuk menumbuhkan bisnis dan memperbaiki pelayanan kepada konsumennya. Data dengan volume yang sangat besar dianalisis sehingga mampu menyederhanakan proses pengawasan dan evaluasi layanan keuangan dan bank. Dengan bantuan big data, bank-bank misalnya, kini dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui kebiasaan konsumennya secara real-time, sehingga mereka dapat menyediakan jenis resources dan produk yang tepat dan yang dibutuhkan. Teknologi big data dapat meningkatkan kekuatan prediktif dari model-model risiko, secara masif memperbaiki waktu, respons, dan efektivitas sistem perusahaan, menyediakan cakupan risiko yang lebih luas, dan menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dengan menyediakan proses yang lebih otomatis. Di area manajemen risiko, big data dapat diaplikasikan dan membawa nilai lebih, misalnya di manajemen fraud, manajemen kredit, pinjaman komersial, risiko operasional, dan manajemen risiko terintegrasi. Bapak, Ibu, Ananda mahasiswa IBS sekalian, dengan gambaran yang sangat singkat tersebut, maka tidak dapat dihindari lagi bahwa mengambil studi yang berspesialisasi di bidang keuangan dan bisnis di Indonesia Banking School perlu disertai dengan penguasaan materi teknologi digital. Karena di sektor manapun Ananda nanti akan berkiprah, baik akan menjadi profesional ataupun akan menjadi entrepreneur, Ananda akan memasuki dunia atau era big data dengan data science. Disebutkan bahwa data science merupakan gabungan dari beberapa ilmu, seperti IT, matematika, dan statistika. Oleh karena itu, adalah sangat penting untuk menguasai metode kuantitatif untuk memudahkan pengetahuan dan penguasaan mengenai big data dan data science. Bapak, Ibu, Ananda mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada narasumber tunggal pagi ini, Bapak Yudi Yunardi MM, yang telah berkenan membawakan kuliah umum di Indonesia Banking School pagi ini. Demikian, sebagai pembuka singkat, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harni Sutiono, SH LLM, selaku Ketua STIE Indonesia Banking School atas sambutannya. Bapak, Ibu, beserta segenap mahasiswa-mahasiswi sekalian yang kami hormati. Selanjutnya, saya akan membacakan CV moderator. Bapak Denny Wardani, lahir di Bandung pada tanggal 17 Agustus tahun 1974. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Pasundan Bandung, jurusan Teknik Informatika pada tahun 1995 hingga tahun 2000. Lalu beliau melanjutkan di Universitas Indonesia, jurusan Magister Teknologi Informasi pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Beliau sebagai dosen tetap STIE Indonesia Banking School
sejak tahun 2005 hingga sekarang. Mengampu mata kuliah aplikasi komputer, statistik, dan aplikasi komputer akuntansi, sistem informasi manajemen, manajemen operasional, dan teori pengambilan keputusan. Beliau mengikuti berbagai sertifikasi dan pelatihan di antaranya. Pertama, Computerized Accounting with MUOB and MUOB Qualification Test di Jakarta. Kedua, beliau mengikuti seminar solusi teknologi informasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia di Jakarta. Ketiga, beliau mengikuti seminar nasional pemeringkatan web institusi, pengukuran kinerja web, dan keunggulan institusi di IPB Bogor. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Denny Wardani, STMTI, selaku moderator pada hari ini. Kepada Bapak Denny Wardani, waktu dan tempat kami silahkan. Baik, atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada kuliah umum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Dr. Ibu Kusumaning Tuti sebagai Ketua STIE Indonesia Banking School. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Sparta sebagai Wakil Ketua 1 dan pimpinan yang lainnya, kepada Kepala Program Studi Akuntansi, Manajemen, dan Syariah. Dan tidak lupa kepada teman-teman dosen sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini dan mahasiswa yang telah hadir pada kuliah umum kali ini. Bapak, Ibu, peserta mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, di sini pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan memandu jalannya pada kuliah umum kali ini. Untuk topik kali ini baru pertama kali kita menggunakan atau topiknya mengenai teknologi informasi, karena teknologi informasi ini sudah menjadi kebutuhan atau kebiasaan kita sehari-hari ya, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi semakin hari kita biasanya tidak lepas dari yang namanya teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini pasti kita setiap hari banyak disuguhin banyak informasi, data-data, bisa dari media sosial atau dari WA atau dari yang lain, itu banyak macamnya. Nah, dari informasi-informasi ini biasanya disatukan oleh suatu sistem yang dikumpulin menjadi suatu data yang besar, ya, yang disebutnya big data ya. Jadi big data itu merupakan data-data atau informasi-informasi dari berbagai sistem atau dari berbagai internet atau dari berbagai media yang lainnya. Makanya di sini dari big data ini biasanya itu bisa dijadikan suatu lahan bisnis ya biasanya. Nah, dari jadi lahan bisnis ini yang sering disebut dengan bisnis intelijen ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan seorang praktisi ya, seorang praktisi yang bergerak di bidang teknologi informasi ini. Mudah-mudahan beliau dapat memberikan pengalaman atau pengetahuannya sharing dengan kita mengenai materi ini.
pada kuliah ini pembicara kali ini jadi yang ini Bapak Yudi Yunardi ya, dia bergerak di bidang IoT. Untuk itu sebelum saya mulai kuliah umum kali ini, saya akan membacakan CV-nya dari Bapak Yudi Yunardi ini. Bapak Yudi Yunardi ini dia S1-nya lulusan dari Universitas Indonesia ya, jurusan Ekonomi Manajemen Pemasaran tahun 1998. Kemudian dia melanjutkan untuk jurusan S2-nya di Indonesia Banking School ya, untuk jurusan Magister Keuangan dan Perbankan. Jadi lulusan alumni IBS juga. Dan sekarang karyanya udah banyak di konsultan sebagai senior analis bisnis di Indivara Group dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan banyak pengalaman-pengalaman dan sertifikasi yang telah dilakukan atau telah dijalani oleh beliau. Di antaranya ada Webford Association of Mutual Fund Manager Indonesia di Jakarta, kemudian Consumer Credit Course RBS Consumer Banking Risk Policies Jakarta, kemudian sertifikasi manajemen risiko level 2 di Jakarta. Ya mungkin masih banyak lagi pengalaman dia mengenai sertifikasi ini. Untuk acara sesinya terbagi menjadi dua, ada sesi presentasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Yudi, saya persilakan untuk presentasinya. Untuk presentasi kira-kira plus minus 60 menit ya. Untuk itu saya persilakan Bapak Yudi untuk merepresentasikan materinya. Silakan Bapak Yudi. Oke, terima kasih Pak Denny. Untuk semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai untuk kuliah umum pagi ini yang berjudul Big Data dan Data Science. Oke, untuk pertama-tama kita akan mulai dengan definisi dari Big Data itu sendiri dulu. Jadi, Big Data itu adalah terminologi untuk kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga cara pemrosesan secara tradisional tidak dapat dilakukan. Nah, kita lihat ini adalah contoh data konvensional. Jadi, kalau data konvensional itu biasanya diinput oleh operator dengan kecepatan yang rendah, biasanya kira-kira 5, 10, mungkin 100 data per hari. Dan di sini tugas dari analis itu hanya memprediksi tren dari data itu seperti apa. Sekarang kita lihat, kalau yang namanya big data itu seperti apa. Pertama kita lihat di sini, datanya sangat beragam, kecepatannya sangat tinggi. Jadi dari perbandingan kedua itu kita bisa melihat karakteristik dari big data itu seperti apa. Jadi biasanya disebut dengan 4V. Jadi yang pertama seperti kita tahu volumenya itu sudah pasti memang besar. Cuman besar itu kan memang relatif. Karena kalau untuk di tahun 2000-an
1 terabyte itu sudah besar. Tapi kita sekarang di tahun 2020 udah banyak orang yang punya hard disk 2 tera. Jadi volume itu relatif, tapi intinya adalah bahwa volume yang teramat sangat besar yang tanda kutip susah dibayangkan oleh orang awam. Nanti kita akan lihat besarnya seperti apa ya. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan ini kalau tadi kita lihat kalau ya data konvensional tiap hari mungkin ada jumlah nasabah bertambah 5 nasabah per hari, atau jumlah mahasiswa bertambah setahun berapa 200.000, 2.000. Nah kalau kecepatan dari big data ini, itu kita ngomong kayak misalnya pertambahan informasi di Facebook, orang upload konten, itu hitungannya udah 2000 terabyte per menit. Jadi teramat sangat bombastis gitu ya, karena kecepatan yang tinggi ini karena data tersebut bukan diinput oleh orang, tapi data itu diambil langsung, diupload secara otomatis oleh smartphone kita, oleh smart TV, oleh device smart yang lain kayak Fitbit, atau oleh ada misalnya smart refrigerator atau yang lain-lain. Dan perbedaan yang juga mencolok dibanding data konvensional, kalau yang namanya big data itu datanya variasinya benar-benar amat sangat beragam. Bisa teks, bisa gambar, bisa video, bisa audio, bisa lagu, bisa URL, bisa segala macam. Karena varietasnya yang beragam, sehingga membuat bisa jadi ada atau beberapa data yang benar-benar tidak berhubungan atau tidak relevan. Oke. Nah, agak terlalu teknis, saya akan bahas benar-benar cuma sambil lalu aja. Dulu awalnya pertama kali itu dengan arsitektur di BC1012, kemudian dari Hewlett Packard itu ada HPCC, dan yang sekarang yang paling banyak dipakai dan sudah paling mapan itu adalah Hadoop yang berdasarkan dari MapReduce dari Google. Untuk Mic 2.0 sama multiple layer distributed channel ini masih belum banyak yang memakai karena memang teknologinya masih relatif baru. Oke. Nah, seperti yang tadi kita lihat, perbedaan antara data konvensional sama big data. Kalau tadi saya bilang di data konvensional, analis memprediksi tren. Kalau di big data, analis mendesain algoritma supaya mesin atau komputer bisa memprediksi data. Makanya kenapa di sini teknologi untuk si big data itu pertama adalah machine learning, kedua adalah natural language processing, kemudian artificial intelligence. Oke. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan atau dalam praktek aplikasi big data ini apa saja. Pertama, untuk sektor pemerintahan, yang paling utama adalah untuk sensus penduduk. Kenapa? Karena yang kita tahu, sensus penduduk itu biasa dilakukan paling cepat 10 tahun, bisa 20 tahun sekali. Sementara dengan big data, itu bisa dilakukan jauh lebih cepat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau sensus penduduk yang konvensional mengerahkan ribuan, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu orang mendatangi rumah-rumah penduduk, ditanya, Pak, jumlah anggota keluarga berapa? Baru diinput di jumlah. Sekarang sebenarnya udah nggak perlu.
Kenapa? Kita bisa melihat rata-rata di daerah tertentu atau mungkin di sebagian besar daerah orang sudah punya smartphone, sudah punya handphone. Tinggal dilihat, dibuat algoritma bagaimana perbandingan jumlah smartphone dengan actual penduduk itu jumlah sebenarnya berapa. Memang nggak akan mungkin 100% akurat, tapi dengan sensus konvensional pun tetap ada inakurasi data. Misalnya orangnya berbohong tentang jumlah keluarga, atau ketika petugas sensus datang nggak ada orang di rumah. Keuntungan kalau pakai big data tadi, kita bisa menghitung, nggak usah nunggu 10 tahun atau 20 tahun, kita bisa menghitung per detik, per jam, per hari, per minggu, per bulan. Oke, itu untuk sensus penduduk. Yang kedua, untuk algoritma lampu lalu lintas, sebentar ya. Di sini kita akan melihat untuk algoritma lampu lalu lintas. Coba kita bayangkan misalnya begini. Ini ada perempatan. Yang satu jalan besar, yang satu jalannya agak kecil. Oke. Di perempatan ini, logikanya kita yang gampang. Kalau misalnya ada lampu lalu lintas, kita pasti akan mendahulukan jalan yang besar karena kemungkinan mobilnya lebih banyak. Tapi bagi kita yang tinggal di daerah yang sering macet, gini, di jalan besar ini ada jam-jam tertentu di mana dia kosong. Sebaliknya di jalan kecil ini bisa jadi padat. Jadi kalau yang sekarang dilakukan oleh TMC itu adalah melihat dari CCTV mana yang padat, mana yang tidak. Jadi yang padat akan diprioritaskan atau dalam hal ini lampu hijaunya dilamain. Tapi yang sekarang dilakukan itu masih manual oleh orang. Orang lihat CCTV, baru kemudian timing traffic light-nya diatur. Ini bisa dibikin otomatis. Karena kalau manual oleh orang, dia harus mantengin CCTV ada berapa ribu, berapa ratus ribu perempatan di Jakarta. Belum di Indonesia. Kalau kita bikin pakai algoritma, tinggal dilihat di CCTV, jalan mana yang macet, itu yang diprioritaskan. Dan sehari itu mungkin bisa ganti-ganti. Puluhan, mungkin ratusan kali. Kalau orang capek dia, ganti ratusan kali dalam sehari. Nah, kalau dengan komputer, itu bisa sesuai kebutuhan. Kapan di mana macet, itu yang diprioritaskan. Kalau misalnya tiba-tiba dua-duanya macet, akan dilihat ke jalan yang lebih jauh lagi ke sana, siapa yang macet, siapa yang lebih lancar. Algoritma itu bisa diperluas lagi. Oke? Untuk yang berikutnya, kita lihat untuk digital forensik. Digital forensik ini yang simple ya. Saya kasih contoh gini. Ada orang kerja di pemerintahan, gaji 5 juta sebulan. Dia bayar pajak dong. Bayar pajak, katakanlah biar gampang, pajaknya 500.000 sebulan. Oke. Sekarang orang ini tiba-tiba dapat obyekan 500 juta sebulan. Kira-kira obyekan itu dipajakin nggak? Atau kena pajak? Bagi kita, pajak itu masih laporan secara mandiri. Kesadaran pajaknya 100 juta itu harusnya bisa dikenakan pajak. Terserah orangnya rela atau enggak, tapi bisa.
Gimana caranya? Caranya kita ambil contoh 5 juta. Kira-kira postingan dia tiap hari di Facebook seperti apa? Aduh, lagi mau pergi ke kantor. Waduh, macet. Waduh, hujan, jalanan becek. Kurang lebih suka dukanya seperti itu. Tapi bayangkan orang ini tiba-tiba punya duit 500 juta. Kira-kira postingannya di sosmed apa? Baru beli tas nih, tas Gucci 50 juta buat istri tersayang. Kasih lihat fotonya. Baru beli sepatu nih 20 juta buat anak tercinta. Upload fotonya. Dari perangkuman data di sosial media yang bisa ditarik dalam hal ini mungkin oleh pajak atau pemerintah atau siapa, bisa kan kelihatan. Jadi bisa dibandingkan antara pengeluaran orang ini dengan gajinya. Nanti orang ini kan bisa tinggal disuruh memberikan keterangan. Kamu gaji 5 juta, ini bisa beli tas 50 juta, sesudah itu beli sepatu 20 juta, pasti ada penghasilan tambahan. Dari mana? Gitu. Oke, yang berikutnya, monitor financial market activity atau aktivitas di sektor keuangan. Saya mau cerita agak jauh ke belakang. Krisis moneter pertama kali yang saya tahu ya. Karena dulu ada tahun 20, tahun 48, tapi saya belum lahir. Krisis moneter pertama kali yang saya tahu ketika saya sudah dewasa, itu tahun 98. Satu hal yang saya ingat saat itu, krisis itu meledak. Itu ada seorang analis dari luar negeri, kemungkinan analisnya nggak terkenal, tapi dia ngomong, dan saya baca omongan dia di beberapa media, bahwa dia menyodorkan data-data yang valid dengan alasan yang meyakinkan. Berkali-kali dia bilang, kita akan krisis moneter. Tapi yang saya bilang tadi, karena orangnya nggak terlalu terkenal, nggak ada yang menggubris. Apalagi orang bilang, masa sih krisis? Lagi bagus ini ekonomi. Akhirnya benar krisis. 98. 2003, 2004, 2008 kurang lebih sama. Orangnya beda. Tapi beberapa saat sebelum krisis, selalu ada orang yang datang dengan data yang meyakinkan, mengatakan kita akan krisis. Dari sini saya mengambil kesimpulan, itu analisa satu orang dengan data yang tanda kutip pasti terbatas. Bagaimana kalau ada satu komputer dengan algoritma yang pas dan dia mengolah semua data yang ada, akan sangat lebih mungkin dia bisa memprediksi dengan jauh lebih akurat kalau akan ada krismon lagi misalnya. Oke, yang berikutnya pariwisata. Indonesia terdiri dari, kalau saya nggak salah zaman SD dulu belajar 16.700 pulau. Tapi kemudian di berita lain saya baca 16.400. Tapi di berita yang terakhir, kalau saya nggak salah CNBC bilang Indonesia udah nggak tahu punya berapa pulau jumlahnya. Mungkin nambah, mungkin kurang. Tapi intinya ada puluhan ribu. Dari puluhan ribu, logikanya pasti banyak objek pariwisata. Banyak pasti. Dari sekian banyak yang terkait, pasti nggak punya datanya semua. Entah karena kekurangan orang, waktu, atau apa.
Gimana caranya? Sebenarnya ini salah satu contoh relatif gampang. Kita tarik data dari sebenarnya ada Indonesia, travel, beautiful. Ambil semua fotonya. Itu bisa dilakukan. Kita dapat hashtagnya, kita dapat GPS posisinya, kita bisa memetakan ini di seluruh kepulauan Indonesia, di mana aja ada objek pariwisata yang tanda kutip bagus, terbukti, orang udah datang, udah ada fotonya. Pemetaan udah bisa dilakuin, kita bisa kategorisasi mana yang objek wisata gunung, danau, laut, kuliner, objek wisata rekreasi malam segala macam, semua bisa dilakuin. Yang berikutnya, pencegahan bencana. Kalau rekan-rekan masih ingat dengan tragedi atau bencana tsunami di Aceh, saat itu saya ingat ada kritik dari dunia internasional yang mengatakan bahwa early warning system atau peringatan dini dari alat di Indonesia itu waktu itu masih kurang. Jadi untuk tuh cuman beberapa detik. Jadi orang itu tahun yang sama di Jepang itu sudah dia masih lumayan, walaupun tetap ya, orang air bah itu kan ya. Kemudian saya lihat dengan teknologi yang canggih bisa dibikin pendeteksian sampai 45 menit sampai 1 jam sebelum kejadian. Tapi kalau kita bisa menganalisa sensor yang disebar di beberapa titik dan ada algoritma dari komputer yang bisa menerjemahkan pergerakan dari sensor tersebut, itu sama dengan dari kegunaan big data yang lain, bahwa dengan algoritma yang tepat, dengan data yang super masif, akan bisa diprediksi. Karena si komputer ini akan bekerja tiap detik, tiap jam, sehari 24 jam, setahun 365 hari, nggak ada berhentinya. Oke. Kita lihat untuk sektor yang berikutnya, itu di sektor ini relevan dengan kondisi sekarang. Jadi yang pertama itu, ini berhubungan antara pertama dengan kedua. Pertama itu untuk penemuan vaksin. Sekarang kita lihat dulu kenyataannya. Ini ada 2 orang, si A dan si B. Ini udah ketemu nih vaksin. Diberikan ke si A. Manjur, berhasil. Tapi nggak akan ada kepastian bahwa vaksin yang sama manjur untuk si B. Kenapa? Karena sama kayak notebook, smartphone, itu ada speknya kan. Oh ini dual core, ini quad core, ini hexa core. Oh ini layarnya OLED, ini layarnya TFT, LCD segala macam. Spek itu nanti akan menentukan kalau ada aspek lain masuk, dia akan bereaksi seperti apa. Nah, spek manusia itu ditentukan dari genome sequence processing, dari DNA, dari building block terkecil yang menentukan pertama ini orang rambutnya hitam atau putih, pirang atau apa,
rambutnya lurus atau ikal atau gimbal. Tapi yang lebih penting lagi yang ada hubungannya sekarang, ini orang kalau dikasih substansi tertentu apa reaksinya? Yang paling gampang, kalau kita di Indonesia, ini orang dikasih makan pedas, biasa aja. Tapi orang bule, dikasih makan pedas, bisa buang air seminggu. Beda kan? Padahal sama-sama mata 2, tangan 2, kaki 2. Tapi speknya bisa beda. Sebaliknya, orang bule makan daging sama kentang tiap hari bertahun-tahun nggak masalah. Coba orang Indonesia bisa jadi masalah. Speknya beda. Jadi emang nggak akan sangat susah menciptakan satu obat atau vaksin yang bisa benar-benar manjur buat semua jenis orang. Karena tiap orang sekali lagi speknya beda. Gitu. Oke, untuk yang berikutnya kita akan lihat di contact tracing untuk corona. Ini pertama kali saya lihat di berita yang paling terkenal itu ketika ada wabah corona di mana? Singapura, Korea Selatan, Vietnam. Ya, kalau Korea Selatan dia terkenal karena seluruh penduduk satu negara dites. Nah, yang saya akan bahas ini yang berhubungan dengan contact tracing adalah yang di Vietnam dan Singapura. Jadi gimana maksudnya? Kalau contact tracing itu dilacak, ini ada si A, dia kena virus COVID. Untuk melacak penyebarannya gimana? Si A akan diinterview, hari ini, waktu itu kamu berinteraksi dengan siapa aja? Oh, dengan B, C, sama D. Oke. Nanti B akan diinterview, ditanya lagi, interaksi dengan siapa? C juga ditanya, D juga ditanya. Akhirnya semua terkumpul seberapa banyak orang yang pernah berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan si A. Jadi nanti akan dilihat bobotnya, kemungkinan kenanya seperti apa. Itu yang namanya contact tracing, sehingga nantinya akan didapat jumlah yang bisa dibilang cukup akurat. Ini kira-kira persebaran pandeminya udah seperti apa. Itu yang dilakuin Singapura. Itu yang dilakuin Vietnam. Oke. Kita lihat di sektor berikutnya di pendidikan. Ini sebelum dari Big Data, saya mau nyodorin fakta dulu. Faktanya, tingkat pendidikan di Finlandia itu sedemikian berhasil. Dilihat dari apa? Lulusan mereka nggak mengalami kesulitan masuk Harvard, masuk Wharton, masuk Brown, masuk NUS, masuk MIT. Faktanya lagi, di Finlandia, mulai dari TK, SD, itu nggak dikasih PR. Sekolah cuma berapa jam sehari. Di SMP, SMA, baru agak lebih normal. Tapi intinya apa? Intinya, di sana itu, mereka dulu belum pakai Big Data. Mereka melihat bahwa sistem pendidikan yang bisa di tailor-made sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, itu hasilnya akan lebih bagus. Karena gini, nggak semua orang suka matematik. Nggak semua orang mampu matematik. Dan emang nggak semua orang perlu matematik. Penyanyi nggak perlu matematik. Pelukis nggak perlu. Jadi intinya, kalau tadi kita udah bilang bahwa dengan Big Data, spek dari manusia bisa dilihat secara lebih detail. Sama di bidang pendidikan bisa dilihat ini orang kemampuan, minat, bakatnya kemana, sehingga bisa didesain pendidikan tailor-made sesuai dengan individu masing-masing. Bukan satu standar pukul rata. Sehingga nanti bisa dilihat juga efektivitas dari
kurikulum itu seperti apa, ujung-ujungnya dua-duanya nggak stres. Murid nggak stres, guru nggak stres. Oke, kita lihat di sektor berikutnya. Di sektor media ini mungkin yang paling terasa, pergi ke website Detik, Kompas, atau apa ya, banyak lah ya. Mungkin kita nggak menyadari bahwa orang yang sama masuk dari device yang beda di waktu yang sama itu bisa beda berita yang awal muncul. Karena apa? Karena si Detik atau Kompas itu udah ngelihat profil si orang ini seperti apa. Bukan dari orangnya, karena cuma dilihat dari IP address-nya. Jadi ini orang yang beda masuk dari device yang beda ke website yang sama, hasilnya bisa beda. Karena memang dari website tersebut dia men-tailor-made mana berita yang mau ditawarin duluan. Beritanya sama, cuman yang mau ditawarin pas dia pertama kali datang yang mana, itu yang di-tailor-made. Dan bisa juga sama dilihat ini kinerja dari masing-masing konten itu seperti apa. Oke, kita lihat untuk sektor berikutnya. Di sektor bisnis ini ada beberapa, ada 3, tapi saya merasa ini kita akan melihat secara lebih detail langsung pada saat kita melihat studi kasus. Studi kasus bagaimana big data digunakan dalam bisnis. Ini yang pertama kita akan melihat di bidang retail Walmart. Jadi dulu latar belakangnya. Walmart itu adalah retail terbesar di dunia dengan 2 juta karyawan dan 20.000 toko di 28 negara. Tahun 2004 waktu itu lagi ada Hurricane Sandy atau angin topan. Kalau ada angin topan banyak lampu mati kan. Wajar kalau ada peningkatan terhadap lampu senter. Tapi yang nggak wajar ada peningkatan terhadap permintaan kue strawberry pop tart. Nah, di sini orang Walmart bingung. Ini ada peningkatan. Mereka belum tahu penyebabnya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita cari dulu kue dari tempat-tempat yang nggak kena angin topan, ambil, taruh di toko yang kena angin topan. Laku keras. Di saat itu mereka mulai mikir, ini ada perubahan perilaku karena bencana alam. Mungkin juga ada perubahan perilaku karena hal lain. Atau mungkin bahkan perilaku bisa kita setir. Akhirnya, mereka membuat, di tahun 2015 mereka membuat private data cloud yang dapat memproses 2,5 petabyte atau 2.500 terabyte informasi per jam. Oke. Dalam prakteknya, mereka membentuk satu divisi atau satu tim yang namanya data cafe yang menganalisa 200 aliran data internal ataupun eksternal secara real time, termasuk 40.000 terabyte data transaksi di minggu sebelumnya. Yang kedua, mereka membuat satu proyek yang namanya Social Genome yang tujuannya memprediksi seseorang akan beli apa berdasarkan dari percakapan dia di sosmed. Jadi yang dilihat bukan misalnya gue pengen beli sepatu, itu nggak perlu algoritma. Tapi yang dilihat misalnya, aduh kaki gue sakit banget nih, berarti dia perlu sepatu baru. Atau misalnya gue bete banget hari ini, mobil gue mogok,
Berarti mungkin dia perlu pinjaman buat beli mobil atau rental mobil. Oke. Hasilnya seperti apa di Walmart? Mereka bisa mempersingkat waktu untuk menemukan masalah sampai merumuskan solusinya. Tadinya 2-3 minggu menjadi 20 menit. Oke, data yang digunakan 200 miliar baris data transaksi beberapa minggu terakhir. Nah, yang menarik ini, 200 sumber data lain, meteorologi, ekonomi, telkom, sosmed, harga BBM, sampai database kejadian terkini di lokasi toko. Ini tadi ada hubungannya dengan begitu ada angin topan, tiba-tiba ada lonjakan permintaan dari barang yang kelihatannya nggak berhubungan kan. Itu awalnya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Ini mungkin yang lebih gampang dikenal oleh anak-anak muda sekarang ya. Netflix. Dan ini memang bisa lebih menarik kelihatannya. Kita lihat dulu latar belakangnya. Dulu ada seorang penulis naskah yang legendaris namanya William Goldman. Dia bilang, nggak ada yang bisa memprediksi ini film bakal box office apa enggak. Tapi Netflix membuktikan justru kebalikannya. Dia bahkan membangun bisnis yang memprediksi secara akurat apa aja yang bakal menjadi hit atau enak. Bisa lihat lowongan pekerjaannya. Lowongan pekerjaan untuk staff di Netflix itu kebanyakan buat analytics. Segala jenis analytics. Personalization analytics, messaging analytics, content delivery analytics, device analytics, dan lain-lain. Yang kedua, tahun 2006, Netflix mengadakan sayembara yang namanya Netflix Prize dengan hadiah $1 juta bagi siapapun yang bisa menemukan algoritma yang bisa memprediksi seseorang akan memberikan rating berapa terhadap film yang dia tonton cuman berdasarkan dari data rating dari film yang ditonton orang itu sebelumnya berapa. Jadi contohnya gini, ini si A, dia nonton film 1, dia kasih rating sekian. Terus dia nonton film 2. Harus bisa diprediksi di film 2 itu ratingnya berapa, cuman dengan data rating 1 itu berapa waktu si A ngasih. Udah ada pemenangnya. Udah berhasil. Sampai sekarang orangnya masih di dalam, masih kerja, dan algoritmanya masih disempurnakan. Selain dari algoritma itu, Netflix juga menggunakan tagging. Ini kalau yang banyak main di Twitter atau Facebook pasti tahu dong hashtag ya. Kan? Hashtag apa? Travel, food delicious, apa, keluargaku, hidupku, apalah segala macam. Tapi intinya hashtag itu bisa memberikan deskripsi secara lebih cepat dan lebih detail dari suatu film. Contohnya gini, kalau film kita tahu genre kan, genrenya ada apa sih? Action, sci-fi, horror, drama, komedi. Tapi dengan tagging, kita bisa membedakan ini action apa. Actionnya suspense, thriller, jagoannya cewek apa cowok, superhero apa enggak, happy ending apa enggak. Dan Netflix punya koleksi film
mungkin puluhan atau ratusan ribu, dan mereka membayar ribuan orang untuk menonton semua film mereka, semua film koleksi mereka, kemudian menginput taggingnya. Dan Netflix sudah berhasil membukukan 80.000 mikrogenre. Jadi kalau kita mau cari searching film, nggak perlu pakai judul atau genre. Kita misalnya dari tagging, gue pengen hari ini lagi pengen nonton film war, perang, tapi yang true story, yang documentary, yang happy ending atau yang sad ending. Bisa. Oke, hasilnya apa? Ada tambahan 4,9 juta pelanggan di kuartal 1 2015. Sementara di kuartal 1 tahun sebelumnya cuma punya 4 juta pelanggan. Pelanggan Netflix menghabiskan 10 miliar jam di kuartal 1 2015. Kebayang nggak penghasilan dari iklannya berapa? Tapi nanti akan kita lihat penghasilan iklan yang lebih bombastis. Data yang digunakan, judul konten, jam berapa konten ditonton, berapa waktu yang dihabiskan, seberapa sering konten di stop atau di pause. Ini pasti ada hubungannya dengan rating. Karena kalau sering di stop atau di pause, kemungkinan nggak terlalu menarik itu kontennya, benar nggak? Oke. Yang kedua, Netflix juga mengumpulkan data tentang delay yang disebabkan oleh buffering atau bitrate yang biasanya hubungannya dengan koneksi. Kenapa? Rata-rata orang ya, mau dia gaptek atau enggak, ini ada orang dia langganan Netflix. Kemungkinan misalnya apa ya, dia tinggal di Bogor atau di Depok jauh, sinyal jelek, dia lagi menonton patah-patah. Yang dimarahin siapa duluan? Nah mungkin dia kepikiran marahin Telkomsel, Indosat. Payah nih Netflix, gua baru langganan, jelek banget. Makanya Netflix juga merasa perlu untuk tahu, oh ini ada pelanggan nih, daerahnya di mana? Wah kemungkinan ini nih, kemungkinan sinyalnya jelek. Kalau dia minta 4K, langsung turunin aja ke Full HD mungkin, atau SD. Supaya orang nggak komplain, supaya dengan sinyal jelek, film tetap nggak patah-patah. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Facebook. Latar belakang. Ini pasti yang semua orang kenal. Sosmed terbesar di dunia dengan 1,5 miliar pengguna aktif. Sekarang terakhir di 2020 itu 1,69 miliar. Punya 10.000 staff di 35 negara dengan 2 juta pengiklan aktif. Kita lihat nih, pengiklan aktif. Ini pentingnya di mana? Dalam praktek, beriklan menjadi sangat akurat dan efektif di Facebook. Anggaplah misalnya, ini ada orang punya kafe. Supaya laku, supaya orang kenal, dia harus pasang iklan dong. Misalnya dia punya duit banyak. Dia pasang iklan di TV, di Indosiar. Pas yang jam sibuk, jam 7 malam. Bayar dia, pasang iklan. Satu slot untuk jam sibuk di Indosiar, anggaplah 2 miliar. Pasang dia 2 miliar. Tayang iklannya di Indosiar kan jam 7 malam. Waktu iklannya ditayangkan, bisa difilter nggak? Yang nonton cuman yang bakal beli kopi? Nggak bisa. Yang nonton yang doyan kopi, yang nggak doyan kopi, yang alergi kopi, yang belum bisa minum kopi, yang nggak mampu beli kopi, semua bakal nonton. Namanya juga broadcast. Broad, ke segala arah. Kalau di Facebook, dia bisa pasang iklan
khusus misalnya untuk pengguna Facebook yang berada di radius 10, 20, 30 km dari dia aja. Yang suka kopi aja. Atau kalau misalnya dia jualannya online, yang doyan belanja online dan suka kopi. Dan kita cuma bayar iklannya untuk orang yang nonton iklan kita selama lebih dari 10 detik. Kalau dia cuma lihat kurang dari 10 detik, kita anggap dia nggak tertarik dengan iklan kita, ya berarti dia nggak tertarik dengan produknya kita. Jadi iklannya bisa sangat-sangat akurat, efektif, efisien. Pengalaman saya pribadi, itu beriklannya sehari bisa cuma 5.000 perak. Walaupun memang ada kelebihan kekurangannya. Jadi ini juga pengalaman saya pribadi. Walaupun kita udah sering belanja online di internet, tapi memang tetap ada kemungkinan bahwa entah data kita dibajak, entah data kita dihack, atau mungkin dari internal Facebooknya sendiri ada error, sehingga yang tadi saya bilang, saya bayar 5.000 per hari, jadi seminggu misalnya katakanlah 25.000, 50.000, tapi nanti tiba-tiba di beberapa bulan ke depan ada tagihan 200.000. Nah, memang ya itu tadi saya bilang ada kelebihan kekurangan, tapi kalau memang ada hal seperti itu, kita tinggal melihat data-data, karena sekali lagi kita cuma mainin data kan. Benar nggak nih, misalnya ada tagihan 200.000, benar nggak nih punya kita? Kalau nggak, kita tinggal bilang ke Facebook, ini buktinya, ini bukan data kita. Gitu. Kalau memang ada penyalahgunaan seperti itu. Oke. Untuk poin berikutnya, bahwa platform untuk Facebook itu dia untuk berbagi atau share gambar, suara, dan video, tapi juga software. Kalau dulu kita ingat ada orang keranjingan main game di Facebook kan, jadi data yang diterima Facebook itu kan bukan cuma teks, orang upload status bukan cuma teks, kadang video, kadang gambar, kadang link. Nah, data pengguna yang sudah besar ini ditambah dengan data pengguna dari Instagram sama WhatsApp, karena itu baru-baru ini dibeli oleh Facebook juga. Selain itu, Facebook juga membeli Oculus, perusahaan pembuat headset VR. Jadi dia udah mempersiapkan nantinya website si Facebook ini kita interaksinya bukan cuma bisa ngetik update status. Dengan VR itu benar-benar kayak di film-film gitu. Kita tinggal jalan melihat ada orang, kita ngobrol, nggak perlu ngetik. Oke. Nah, hasilnya apa? Facebook mempunyai pangsa pasar 24% dari online display ads di Amerika di tahun 2014. Berapa pemasukan iklan yang tadi saya bilang? 5,3 miliar dolar di 2014. Di 2017, pangsa pasarnya jadi 27%, pemasukan iklannya 10 miliar dolar. Jadi kalau ada yang nanya, kok bisa ya Facebook gratis? Nah, ini lihat duitnya berapa dia dapat dari iklan. Oke, data yang digunakan. Data aktivitas pengguna yang dihasilkan secara otomatis. 2,5 juta konten tiap menit. Jadi, gue kan naruh di Facebook, data gue ngaco. Facebook nggak peduli bro. Kayak tadi saya bilang, misalnya kita ada orang beriklan tentang kopi, tentang kafe, dia cuma beriklan kepada orang yang berada di radius 10 km dari posisi dia. Itu dilihatnya dari posisi GPS. Jadi terserah kalau itu orang, wah ngakunya saya tinggal di New York, padahal dia sehari-hari ngider-ngidernya di daerah Ciputat, Lebak Bulus. Tetap waktu narik data Lebak Bulus dia ikut,
walaupun dia masukin datanya tinggalnya di New York. Facebook bukan melihat data yang kita input. Dia ngambil data dari tempat lain yang tanda kutip lebih akurat, yaitu dari GPS smartphone. Yang kedua, mengolah data interaksi pengguna tidak hanya di dalam Facebook, namun juga situs lain. Nah, tadi saya bilang kan, kalau di konten, orang update status, itu bukan cuma kata-kata, gambar, video, lagu, kan bisa juga link dari mana? Dari Facebook, dari YouTube, dari Amazon, atau apa? Baru baca buku, wah buku ini bagus nih, ceplok, update status di Facebook. Atau baru nonton serial TV, Cloak and Dagger, atau apa yang baru, House of Cards, wah keren banget ini serial, ceplok, pasang di Facebook. Itu sama Facebook dihubungkan juga langsung. Dia juga menganalisa datanya. Oke. Nah, ini contoh berikutnya. Kita lihat LinkedIn. Surprisingly, ini adalah salah satu situs sosmed tertua di dunia. Lebih tua setahun daripada Facebook. Tapi karena emang dia khusus untuk profesional, kalau tadi Facebook 1,5 miliar pengguna, kalau ini tanda kutip cuman 410 juta pengguna di 200 negara. Dan dia tetap selalu update, selalu berusaha relevan untuk pengguna profesional yang sibuk. Big data dalam praktek. Ini rata-rata sama seperti halnya sosmed lain, dia merekam dan melacak setiap kegiatan pengguna pada situs LinkedIn. Pemberian saran untuk people you may know yang akurat berkat algoritma. Jadi pemberian saran people you may know ini contoh algoritmanya yang paling gampang itu adalah seperti ini. Ini ada si A, dia bekerja di perusahaan 10 tahun yang lalu. Dia bekerja di perusahaan 2, 5 tahun yang lalu. Yang bakal disarankan duluan yang mana? Kalau misalnya si A nggak pernah ngeklik perusahaan 1 ataupun pegawai dari perusahaan 1, yang bakal disodorin duluan adalah orang-orang dari perusahaan 2. Baru kemudian perusahaan 1. Sebaliknya, kalau si A ini nggak pernah ngeklik perusahaan 2, yang disodorin perusahaan 1 dulu. Kalau dua-duanya sama-sama diklik, akan dilihat mana yang lebih dulu, mana yang lebih lama, mana yang lebih banyak. Makanya ini juga menggunakan machine learning algoritmanya. Oke, hasilnya apa? 40 juta pengguna baru di semester pertama 2015. Pemasukan 700 juta dolar meningkat dari 640 juta dolar di kuartal sebelumnya. Data apa yang dipakai? Data yang dipakai adalah stream processing atau menggunakan data live. Jadi data itu nggak disimpan dulu. Data yang ada langsung dari on the fly, langsung saat itu juga. Makanya kenapa perlu algoritma. Jadi konten yang di like, di share, jenis pekerjaan yang diklik, pesan yang dikirim, sama puluhan ribu situs web setiap detik yang ditampilkan. Karena orang kalau di Facebook paling update status, jarang masukin link dari website lain. Kebalikannya kalau di LinkedIn, ini kalau ada orang kerja di bidang IT, dia bisa masukin konten, oh ini dari Microsoft, ini dari Logitech, ini dari apa. Makanya kenapa lebih banyak website yang proses kalau di LinkedIn. Nah, terakhir. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya Pak, pas nih Pak, ini terakhir.
terakhir contoh dari Indonesia. Kita lihat, kalau di Indonesia penggunaan big data itu gimana? Memang masih terbatas di media, dan media itu nggak terlalu banyak. Yang lebih banyak itu adalah di operator. Dan operator terbesar adalah Telkomsel, karena memiliki pelanggan paling banyak. Jadi, waktu itu kita pernah ngalamin misalnya ada data dari Telkomsel yang pernah di hack atau dibajak. Jadi dulu sebelum itu semua data percakapan atau apa itu disimpan di hard disk-nya Telkomsel di server. Tapi kemudian karena sedemikian banyaknya mereka nggak kuat, akhirnya ditiadakan. Karena orang Telkomsel sendiri yang bilang hard disk-nya nggak kuat Pak kalau semua mau disimpan. Jadinya mereka baru pakai. Jadi mereka akhirnya meluncurkan layanan yang namanya M-Site yang bertujuan untuk mengakomodir perkembangan iklan mobile yang gencar untuk di bisnis digital. Oke, terima kasih. Pas sekali, mungkin saya bisa persilakan untuk yang selanjutnya dari moderator atau ada tanya jawab atau gimana? Baik, terima kasih Pak Yudi atas pemaparannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi wawasan, walaupun mahasiswa IBS itu bukan orang manajemen bukan orang IT ya, setidaknya bisa memberikan wawasan bahwa kita itu harus melek teknologi informasi ya. Baik, cukup bagus, cukup menarik ya ininya pemaparannya. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Ini ada yang udah nanya di question. Ini ada satu pertanyaan Pak Yudi dari Devri Kusuma ya. Di sini untuk big data ini bagaimana penerapannya analisis di perbankan ya, misalkan untuk aktivitas atau bisnisnya atau efisiensinya kira-kira gimana gitu. Silakan Pak Yudi mohon jawab. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau untuk di bidang perbankan yang secara global yang pertama kali sudah terlihat ya ada yang memanfaatkan big data itu adalah dari RBS. Jadi mereka merombak bagaimana cara mereka melayani. Jadi mereka menyebut jargonnya itu namanya personology, personal technology. Jadi sebenarnya kalau tadi kita ngelihat big data, Facebook mendata dari device, jadi bukan data yang diinput. Padahal yang harusnya paling menikmati big data itu harusnya perbankan. Karena apa? Perbankan punya data yang amat sangat super detail dari nasabah, ya kan? Begitu kita membuka rekening, semua akan ditanya nama bank. NPWP, KTP, apalah segala macam. Bank punya datanya semua. Data transaksi kita yang akurat juga ada di bank, ya kan? Jadi itu sudah mulai dimanfaatkan, tapi memang ada kekurangannya. Dan bukan salahnya bank. Kekurangannya dari mana? Dari regulator. Peraturannya telat. Baru sekarang, baru ada yang mengatur masalah transaksi digital apa segala macam. Waktu saya masih kerja di bank, itu kita belum ada aturan bahwa server boleh di luar. Sehingga akhirnya kita keteteran. Semua bikin server di sini dengan teknologi yang terbatas segala macam. Karena kalau aturan itu waktu itu bisa dilonggarkan, itu kita bisa bikin yang lebih bagus, yang lebih yang lebih sesuai dengan teknologi. Maksudnya apa? Kita semua udah kenal teknologi cloud kan? Udah lama, udah mungkin berapa tahun yang lalu. Di bank baru-baru ini aja boleh dipakai. Jadi itu yang saya bilang, di bank itu sebenarnya
harusnya paling banyak menikmati big data ini. Tapi mereka tetap masih rigid karena dari aturan. Yang sudah mulai bergerak ke arah sana, yaitu tadi yang saya bilang, kalau di luar negeri itu yang namanya RBS, yang dia mulai pakai big data untuk mengolah data dari para nasabahnya, sehingga dibuat pelayanannya lebih personal. Contoh misalnya, tiap orang kan punya tanggal lahir. Jadi misalnya ada berapa juta nasabah, tiap ada yang ulang tahun, begitu datang ke cabang, dikasih kue. Terus, kalau ini yang lebih, kalau di bank dulu, atau umumnya sekarang masih ngejar restoran. Jadi ini ada nasabah, mau perlu, mau enggak, udah tawarin aja semua, apa aja. Kalau bisa tawarin semua, walaupun kayaknya dia nggak perlu. Salah itu. Karena apa? Mungkin nasabah itu hari ini nggak nyadar, tapi besok lusa dia nyadar. Pasti dong dia marah. Apaan nih gue ditawarin? Padahal gue udah punya, gue ditawarin. Itu juga yang ditangani oleh RBS lewat personology. Jadi kalau emang udah ada layanan yang udah ada, dia nggak bakal nawarin lagi ke nasabahnya. Misalnya contohnya gini, RBS dia jualan asuransi. Ini udah tahu dia, nasabahnya udah punya asuransi dari tempat lain, dari bank lain. Dia nggak bakal nawarin. Atau misalnya kebetulan dia nasabahnya punya 2 asuransi, di RBS sama di bank lain. Dia akan bilang, Pak, Bu, ini ada 2, Pak. Sebenarnya nggak perlu, karena sama, satu aja. Buah dari itu apa? Keuntungannya. Si nasabah karena apa ya? Mungkin terharu gitu ya dengan kejujuran dari RBS, dia bilang, oh ya udah deh, ini ada 2 asuransi, gue pegang, gue keep, gue pertahankan yang RBS deh, yang satu gue keluarin karena yang RBS jujur gitu. Itu tadi contohnya untuk kalau untuk di bidang perbankan ya. Sebentar, ini saya lihat ini pertanyaannya enggak terakhir tadi kan. Yang pertama untuk yang di Perbankan ya. Perbankan itu dari siapa ya? Tadi Devri. Devri Kusuma ya? Ya. Devri Kusuma 10.18. Ini saya bahasnya sesuai dengan yang masuk dulu jam berapa ya? Berarti habis 10.18 ini 10.28. Jika big data mempermudah akses informasi, apakah dalam kurun waktu saat ini semua orang jadi minim privacy? Nah itu ya. Ini. Jadi gini, nih sesuai dengan penampakan, saya kan udah lumayan tua toh. Saya termasuk orang yang paling takut dulu belanja online. Tapi terus gimana? Kita nggak bakal bisa melawan teknologi. Mau dilawan segimanapun kuatnya nggak bakal bisa. Kalau emang udah saatnya. Tinggal kita melihat, yang kayak tadi saya bilang, wah saya biasa beriklan di Facebook, tiba-tiba ada tagihan aneh. Tinggal kita kumpulin datanya, kita bawa ke Facebook. Karena yang namanya dunia IT, memang ada ketakutan seperti itu, tapi inti dunia IT itu adalah transparansi. Semua ada datanya, kalau kita mau cari. Jadi masalah untuk kayak privacy, itu memang suka nggak suka, mau nggak mau, privacy kita akan makin berkurang karena teknologi. Contoh yang gampang, kita nggak mau toh dilacak terus keberadaan kita oleh Facebook kan. Saya dulu pernah, saya nggak mau dilacak keberadaan. Ya udah GPS saya matiin, tapi jadi susah sendiri. Mau belanja GoFood, nyalain dulu. Mau belanja apa? GrabFood, nyalain dulu. Akhirnya udahlah biarin GPS nyalain aja terus. Ya udah dilacak deh. Itu jadinya. Memang benar, privacy akan berkurang. Tapi itu harga yang harus kita bayar untuk kenyamanan kita. Sebenarnya privacy berkurang itu pilihan. Ya tadi saya bilang, kalau emang mau, nggak dilarang kok. Di smartphone matiin aja GPS-nya.
di Windows matiin aja semua GPS. Tapi ntar percaya deh, kita sendiri yang susah karena saya udah pernah nyoba. Oke, itu yang 10.28 ya. Oh, sebentar. Tadi 10.28, apakah ada undang-undang yang melindungi informasi pribadi? Ada. Namanya Undang-Undang IITE. Oke. Sebentar, habis 10.28, ini 10.30 ada dua. Sebentar, yang mana ya? 10.30-nya yang mana duluan? Yang atas dulu deh. Rudi Perdana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Big Data, ada berita baru-baru ini sempat bocor ke pihak luar. Oke. Gimana ini ya bahasa? Jadi sebentar, ada berita data masyarakat Indonesia sempat bocor ke pihak luar. Jadi gini, kalau data bocor itu ya suka nggak suka. Jadi bukan cuma Indonesia. Pernah dengar nggak data pengguna Sony PlayStation yang berapa juta itu bocor? Facebook pun pernah bocor. Memang teknologi akan terus berkembang dan pengumpul penyimpan data itu bahwa mereka akan berusaha memprotek. Tapi yang namanya orang jahat aja. Walaupun pasti dia punya ini siapa coba. Ya memang ada aja orang yang ya tanda kutip isengnya. Oke, itu yang apakah Big Data dapat berperan untuk forecasting informasi risiko? Nah, oke. Ini semua ini tadi ada di slide awal ya. Kalau untuk yang pertama, untuk laju ekonomi, memang ya bisa di forecast dengan sangat akurat. Dengan kalau semua data-data itu dirangkum, dikumpul, dibikin algoritmanya. Jadi kalau untuk forecasting risiko investasi, betul, itu tadi cerita saya untuk Rismon. Kalau datanya itu semua lengkap dengan algoritma yang benar, bisa di forecast risiko, apalagi untuk masalah risiko investasi dengan asumsi, dengan algoritma yang benar, data yang benar. Kenapa? Kita ngomongin risiko investasi, itu kan berarti dengan asumsi datanya benar. Ya misalnya apa? Misalnya gini, algoritma udah bagus, komputer udah canggih, tapi data yang dimasukin bohong. Kasarnya, ini investasi di daerah di atas kertas itu daerah bagus, padahal itu bohong. Daerah itu di pinggir jurang. Di atas kertas begitu kita komputasi, kita analisa, wah hasilnya bagus. Tapi ternyata data itu bohong gitu. Ternyata data itu di pinggir daerah di pinggir jurang, mau diapain pun tetap aja nggak laku. Gitu. Jadi itu semua bisa dilakuin dan memang sudah terbukti dilakukan. Tapi ya itu, secanggih-canggihnya teknologi itu cuma alat. Tetap aja nih otak yang di belakangnya yang tetap berpengaruh. Jadi yang tadi saya bilang, secanggih-canggihnya Facebook, kalau ada orang jahat yang emang niat, tetap dia bisa jebol datanya. Oke. 10.30 tadi saya lihat ada 10 lagi yang CRM 10.31 10.31 Pak. Regia Pandi ya. Bertanya, apakah big data ini diperjualbelikan? Jika iya, dapatkah untuk CRM? Ya, betul. Jawabannya diperjualbelikan. Contohnya di Facebook. Saya udah pakai sendiri. Dan itu memang diperjualbelikan. Emang itu jualannya Facebook juga.
Itu contohnya untuk Facebook. Dan kayak di tempat lain, sama diperjualbelikan juga. Yang saya tahu misalnya dalam hal ini Twitter atau LinkedIn. Ya, diperjualbelikan. Jadi bisa dipakai. Gitu. Ada lagi nggak ya? Terakhir 10.31. Ini Ya. Ini ada dari chat. Jadi di sini kalau misalkan big data ini, kalau misalkan ada orang yang iseng atau jahat, bisa dijadikan sebagai bahan kriminal nggak? Misalkan untuk nembus perusahaan atau merusak perusahaan atau merugikan perusahaan gitu. Saya gitu ya. Jadi saya jawab yang gampang ya, secara umum dulu. Kalau emang orang niat, penjahat ini niat, apapun bisa dipakai caranya. Ya. Jadi dan sebenarnya ada contohnya ada, tapi itu gray area. Misalnya gimana? Pernah dengar Panama Paper nggak? Panama Paper bagi pemilik data. Oh, sorry, takutnya ada yang nggak tahu ya. Jadi Panama Paper itu adalah data-data orang terkaya di seluruh dunia. Yang seharusnya data itu nggak dipublikasi, akhirnya dipublikasi ke seluruh dunia. Itu data kalau nggak salah ada berapa gigabyte dan itu teks semua loh ya. Karena saya download waktu itu datanya. Jadi data tentang orang terkaya di seluruh dunia yang harusnya datanya nggak dipublikasi. Jadi waktu itu bisa untuk jadi bukti bahwa ini orang kaya kok pajaknya cuma segini, ini buktinya kekayaannya banyak. Jadi bagi si orang kaya, Panama Paper itu jahat. Tapi bagi kita, baik, tanda kutip. Kenapa? Oh, ini tuh data sebenarnya seperti apa gitu. Jadi agak gray kalau mau dibilang itu jahat atau enggak. Kalau tadi misalnya, wah buat dipakai untuk fraud, betul. Jadi misalnya nih, ada orang jahat, dia entah gimana caranya dia bisa dapat data di Facebook. Kan data-data Facebook itu nggak cuma nama alamat, ada data kartu kredit. Kayak saya tadi kan misalnya, karena memang sering beriklan, jadi bisa aja dihack atau apa gitu. Itu tetap akan selalu ada risikonya. Walaupun mungkin ya itu adalah sesuatu yang memang harus kita ini bersama, kita terima. Maksudnya bukan berarti diterima begitu aja. Kalau memang perlu lapor ya kita lapor ke Facebook, bilang ini saya nggak pernah nih Facebook nagih saya 200.000, saya. Tapi untuk membuat jadi aman 100% nggak mungkin, karena tetap sulit hidup kita gitu. Iya, ya intinya tergantung niatnya, bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan gitu ya Pak. Iya. Cuma saya ada pertanyaan nih dari sendiri. Kalau ini kan data itu ada di perusahaan, ada di bebas ya. Apakah data itu kalau misalnya kita bebas ngambil data itu, atau kan biasanya ininya ada security-nya gitu. Apakah kita bebas ngambil data itu, atau memang kita dari sistem itu bisa bebas ngambil gitu? Oke. Kalau contohnya kalau di Facebook itu nggak bebas, jadi kita tanda kutip harus minta izin dulu, bayar ke dia, baru kita dapat. Di Twitter juga sama seperti itu. Tapi memang ada di website lain, terutama di website pendidikan yang menyediakan boleh datanya diambil. Jadi misalnya ada di beberapa website pendidikan, misalnya dia punya data, misalnya ya contohnya, data pergerakan saham di Indonesia 10 tahun terakhir. Ada, kita bisa ambil. Kalau kita ambil di website pendidikan tersebut, gratis. Tapi kalau kita pergi ke website Indonesia Stock Exchange, data yang sama ada. Tapi begitu kita mau ambil, bisa, tapi bayar dulu. Gitu. Iya, berarti harus bayar atau gratis gitu ya Pak? Iya, betul. Ini satu lagi mungkin, ini yang sebelum
4 ada nih, Pak Yudi mohon bertanya berkaitan dengan potensi error pengumpulan. Ini ada di quick question nih Pak. Nah, berarti kalau ini kan biasanya data itu ada margin errornya ya. Ada errornya, kemudian datanya. Oh, 1044 ya? Ada nih. Nah, bisa potensi apa margin errornya itu seperti apa gitu? Nah, di data konvensional kita ngomongin margin error. Di big data kita nggak ngomongin. Ingat nggak tadi 4V apa aja? Yang terakhir, veracity. Bagi big data, itu margin of error udah jadi cirinya dia. Jadi, kalau ini contoh ya data konvensional ya. Data 1000 nasabah. Nama, alamat, umur. Nasabah pertama, nama, alamat, umur. Nasabah kedua, nama, alamat, umur. Nasabah ketiga, nama, alamat, umur. Sampai 1000 nasabah semuanya nama, alamat, umur kan. Bandingin data big data. Facebook. Nggak usah 1000. Contoh 10 orang aja pengguna Facebook. Pengguna pertama, upload hari ini apa? Teks. Kedua, teks. Ketiga, teks. Keempat, teks. Pengguna kedua, upload pertama, suara. Upload kedua, gambar. Upload ketiga, video. Pengguna ketiga, upload pertama, vlog. Upload kedua, vlog. Upload ketiga, vlog. Upload keempat, video. Ini dari 3 orang ini aja. Udah beda jauh semua datanya. Jadi, kenapa makanya margin of error itu kalau misalnya di data konvensional, wah berusaha ditekan. Margin of error dibikin 5%, kurangi lagi 4%, kurangi lagi 3%, terus. Di big data nggak peduli. Karena memang data itu semuanya pasti akan inkonsisten, akan ada. Kenapa tuh pentingnya algoritma? Ingat tadi contohnya di Netflix, 2006 ada Netflix Price, mereka bikin algoritma itu kenapa terus saya bilang masih disempurnakan sampai sekarang. Jadi yang kayak tadi saya bilang kan, ini bisa memprediksi rating dari orang bakal ngasih rating berapa nih film. Itu nggak akurat kan? Oh, gue diprediksi ngasih rating 5. Oh enggak nih, gue bilang cuma 2, cuma berapa. Nggak masalah. Jadi memang pasti akan ada. Tapi intinya dia akan berusaha membuat itu sekecil mungkin karena intinya dari big data itu bukan akurasi, tapi kecepatan. Maksudnya gimana? Bayangin gini. Ini bisa akurat 100% tapi nunggu sebulan lagi. Orang udah capek nungguin. Dibanding ini gue bisa kasih akurasi mungkin 70%, tapi gue bisa kasih detik ini. Itu kan yang penting. Bukannya berarti akurasi nggak penting. Tapi sekarang ini yang kita perlu apa? Speed, kecepatan. Gitu. Ya, ini pasti ya. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan Pak, saya rangkum. Jadi intinya data kan variasinya banyak banget ya. Kemudian itu apakah ada software atau sistem yang khusus gitu di sini buat menganalisis data itu gitu. Ini dirangkum aja. Untuk teman, silakan. Ya, tadi kan apa dibilang fragmentasi data bla bla bla, data unstructured. Ciri big data yang ketiga, variety. Jadi emang udah nature-nya big data, dia itu datanya nggak terstruktur. Itu memang justru di situ dia bersinar cemerlang. Jadi dia nggak peduli data nggak terstruktur, data nggak relevan, dia nggak peduli. Yang penting orang bisa bikin algoritmanya, baru diproses, ketemu hasilnya. Jadi tadi kan kita punya 2 contoh nih, data konvensional seperti apa, data big data seperti apa. Kedua-duanya digabung merupakan data science. Jadi kan intinya dari data science itu, ini ada informasi banyak, ada informasi gimana caranya membuat data itu berguna.
bagi kita atau bagi orang yang bersangkutan. Jadi memang dia nggak akan, kan kalau kita pola pikirnya pakai konvensional, ini data konvensionalnya ada segini banyak, oh datanya kotor, dibersihin dulu, diapain dibersihin. Big data nggak peduli, karena pasti data dia kotor. Yang penting, wah ini data nih, dari awal emang gue udah tahu nih data pasti kotor. Gue bikin algoritmanya sehingga nanti dia cuma ngambil data yang bersih aja. Baru kemudian dia olah, dia proses sampai dapat kesimpulan atau keputusan atau tren atau apalah. Tapi data nggak bakal tadi yang fragmented atau apa, biarin aja, pasti fragmented. Coba kita bayangin data di Facebook, kira-kira emang datanya rapi? Ada 1,69 miliar pengguna. Emang datanya rapi? Nggak usah di situ. Kita sering kok ngeliat data Facebook, nama, bukan nama orang, namanya Pujangga Abnormal. Apa? Itu bukan nama kan? Apa? Dari situ aja kita bisa ngeliat kalau secara konvensional, ini data nggak bersih. Memang Facebook nggak peduli. Yang kayak tadi saya bilang kan, nama Yudi Yunardi, tinggal sehari-hari di New York. Mau Facebook nggak peduli. Bodoh amat lu mau bilang tinggal di New York, gua akan lihat GPS lu. Gitu. Jadi fragmented nggak masalah. Memang itulah kecanggihan si Big Data. Terima kasih Pak Yudi atas jawaban-jawabannya. Ini bisa menjadi wawasan buat kita-kita ya, yang kita kalau di akademisi itu cuma tahunya teori aja ya. Kalau praktisinya itu kita masih jauh lah. Untuk itu ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sharingnya, pengalamannya, ilmunya, sehingga kita sekarang jadi mulai tercerahkan bagaimana sih Big Data itu seperti apa ya. Memang Big Data itu banyak sekali macamnya. Baik, untuk ini jadi kesimpulannya Big Data itu variasinya banyak sekali ya. Bisa di sistem analisis itu bisa memproses data yang besar itu secara cepat ya, untuk menghasilkan informasi yang biasanya diperuntukkan untuk kepentingan tertentu ya. Makanya pemanfaatan Big Data ini semakin banyak, biasanya banyak digunakan buat bisa di pemerintahan, bisa di lalu lintas, di bisnis, marketing, bahkan mitigasi bencana, kesehatan, pendidikan, media, dan seterusnya. Intinya sekarang udah digunakan untuk kepentingan bisnis ya. Nah, kebanyakan sih targetnya itu bisa masang iklan, sehingga dari data ini bisa dijual sebagai lahan bisnis kepada perusahaan-perusahaan produsen ya, atau perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, untuk variasi bahasa ini ya tentunya kalau kita semakin aktif di internet, maka privasi kita akan semakin berkurang ya. Karena pasti kalau udah ke internet, data-data kita itu pasti udah nggak privasi lagi ya. Orang pasti bisa mengakses data-data kita. Baik, untuk kesimpulannya seperti itu yang saya lihat. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi yang telah memberikan waktunya supaya bisa bergabung di kita untuk kuliah umum ini. Sebenarnya untuk mata kuliah umum ini saya cukup untuk sampai di sini ya. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Baik, Pak Denny. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Denny dan Bapak Yudi atas pembahasan kuliah umumnya yang sangat menarik dan menginspirasi. Baiklah Bapak Ibu beserta para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah penyerahan
sertifikat kepada Bapak Yudi Yunardi dan Bapak Deni Wardani. Pertama, penyerahan sertifikat untuk Bapak oleh Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1. Kedua, penyerahan sertifikat virtual untuk Bapak Deni Wardani, STMTI, selaku moderator oleh Bapak. Terima kasih. Bapak I dan para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung kuliah umum pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan segenap mahasiswa-mahasiswi sekalian. Semoga kuliah umum ini dapat memberikan serta pemahaman bagi kita semua. Atas nama seluruh panitia penyelenggara acara, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali pada kuliah umum minggu depan pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan topik Design Thinking. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yudi, Ya, Pak Deni, Terima kasih Pak Pak Yudi. Yudi, Pak manajemen, terima kasih semua ya. Ya, terima kasih Pak Deni, Pak Yudi.